Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand episode ke-9. Di akhir episode yang lalu diceritakan Spartacus telah hampir terbunuh oleh Sarcofag atas perintah Lydia dengan mengiming-iminginya imbalan kebebasan. Freedom. Yes, Domina. Tetapi untunglah di situ ada Crixus yang sedang melintas. Melihat itu, Crixus bergegas menolong Spartacus dan menghajar Sarcofag hingga tak sadarkan diri. Karena menyelamatkan Spartacus sang juara Capua, Crixus pun tak jadi dijual oleh Batiatus. Dan karena telah mencoba membunuh sang juara, Batiatus pun memerintahkan Doktore untuk menginterogasi Sarcofag. Siapa sebenarnya dalang dari percobaan pembunuhan ini? Walaupun Sarcofag sudah disalib dan dipotong kemaluannya, Sarcofag tetap membungkam mulutnya. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode ini terlihat para calon gladiator sudah mendapatkan tanda stempel dari Batiatus dan mereka saling berlatih bersama, termasuk si kembar Duro dan Agron. Mereka dilantik dan diberikan tanda itu sekitar 2 minggu yang lalu. Terlihat juga Spartacus dan Vero sedang berlatih bertarung, tetapi dengan mudah Spartacus melumpuhkan Vero. Dengan begitu, Spartacus menanyakan apa yang telah mengganggu pikiranmu, tanya Spartacus. Lalu Vero menjawab bahwa ia telah mengirim surat berisikan penyesalan atas reaksinya yang berlebihan ketika mendengar istrinya telah mengandung anak orang lain. Yang surat itu ia titipkan kepada Asur. Tetapi sampai saat ini, istrinya tak kunjung membalas. Mendengar itu, Spartacus mengatakan bahwa masalah itu sudah biasa dilakukan wanita untuk menunggu dan menghukum kebodohannya. Lalu Spartacus menyuruh melupakan sejenak kalau tidak ingin otaknya tercecer saat bertarung, ucap Spartacus. Lalu mereka melanjutkan latihannya lagi. And now she makes you wait. Arrangement happens often? No. Di sisi lain terlihat Lankinia sedang memilih topeng untuk mengikuti acara pesta topeng ditemani Lucretia. Di situ Lankinia memilih salah satu topeng yang dipakai salah satu budak pelajar Lucretia. Lucretia juga mengatakan bahwa Lankinia juga harus mengundang satu pria untuk diajak bermain, dan Lankinia sudah menentukan teman bermainnya. Ia ingin bermain dengan Spartacus sang juara Capua, tetapi Lankinia khawatir kalau sampai suaminya tahu ia bermain dengan Spartacus. Mendengar itu, Lucretia meyakinkan kepada Lankinia bahwa ia akan mengaturnya dengan halus, sehingga tidak akan ada yang tahu asalkan Lankinia datang sesuai waktu yang ditentukan dan menghadiri acara ini sendirian, tanpa pengawal dan tanpa budak, ucap Lucretia. Lydia. Oh. Tak lama Lydia datang dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Tetapi Lankinia mengalihkan pembicaraan dan berpura-pura menanyakan tentang gladiator Lydia, dan tak lama pula Lankinia pergi. Our next encounter. Setelah Lankinia pergi, terlihat Lydia menyuruh Lucretia untuk tidak terlalu dekat dengan Lankinia karena itu sangat berbahaya, sebab kedudukan mereka sangat jauh berbeda. Lydia juga mencurigai kalau kedatangan Lankinia adalah untuk meminta bercinta dengan salah satu gladiator Lucretia. Mendengar itu, lalu Lucretia menyuruh Lydia untuk merahasiakannya. I would never think it. I can control her. Alethea! Setelah itu Lucretia membicarakan kepada Batiatus tentang permintaan Lankinia untuk bercinta dengan Spartacus, dan Batiatus pun memperbolehkan dengan senang hati. Batiatus tinggal memberi perintah dan pasti akan terlaksana, ucap Batiatus. That no longer exists. I shall command, and it shall be done. Arrived.
A man who so terrifies Jupiter. Tak lama Batiatus pun memanggil Spartacus dan mengatakan kalau Lankinia menginginkannya. Awalnya Spartacus mengira kalau ia akan disuruh bertarung di gelanggang, tetapi ternyata Spartacus hanya diperintahkan untuk bercinta dengan Lankinia. Walaupun terlihat sedikit kecewa dan karena ini tugas, Spartacus pun siap untuk melaksanakannya. I'm the champion of Capua. Discomfort. None. Di sisi lain terlihat Krixus menanyakan kepada sang tabib kapan ia diperbolehkan untuk berlatih pedang lagi. Dan sang tabib menjawab 1-2 mingguan. Tetapi Krixus meminta untuk bisa diizinkan berlatih besok. Karena memaksa, sang tabib pun memberinya izin. Tomorrow. And Asher finally freed from his... Tak lama Asur datang dan mengatakan kalau ia akan segera ikut berlatih pedang lagi dan ikut bertarung dengan saudara-saudaranya sebagai gladiator. Karena melihat kondisi Asur yang cacat, Krixus pun menertawakannya. Resume training as a gladiator. Everything comes to plan. Di sisi lain terlihat Lucretia menanyakan keraguan kepada Batiatus atas kemampuan bercinta Spartacus, karena Spartacus sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan wanita. Ia mengkhawatirkan kalau nanti Spartacus tidak bisa bertahan lama dan akan mengecewakan Lankinia. Karena itu mereka memerintahkan Mira, salah satu budak pelacurnya, untuk mengasah kemampuan bercinta Spartacus. To hone his skills beforehand. Tak lama ketika Spartacus hendak masuki kamarnya, Mira sudah ada di dalam untuk menggoda Spartacus. Dan Mira juga mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Domina untuk mengasah kemampuan bercinta Spartacus karena sudah lama tak pernah bercinta. Domina takut kalau sampai Spartacus tidak bisa memuaskan Lankinia. Mendengar itu, Spartacus sangat tersinggung, lalu mengusir Mira. Saat Mira keluar dari pintu sel gladiator, terlihat Nivea telah menyelinap untuk bertemu Krixus. Nivea juga menyatakan kekecewaan isi hatinya kepada Krixus bahwa mereka saling mencintai tapi tidak bisa memiliki. Karena takut ketahuan, tak lama Nivea pun pergi. Keesokan harinya di Ludus terlihat Krixus hendak mengikuti latihannya kembali. Melihat itu, Doktore pun menyambutnya dengan senang hati dan tidak memasangkan lawan bertarungnya dengan Duru. Karena dilawankan dengan gladiator pemula yang belum pernah masuk gelanggang, Krixus pun protes. Tetapi Doktore mengatakan karena Krixus sudah tak lama bertarung dan menyuruhnya untuk membuktikan kemajuannya dulu. Choose carefully. Tak lama Asur datang dan hendak mengikuti latihan juga dengan meminta dicarikan lawan oleh Doktore. Melihat itu, Doktore menanyakan siapa yang menyuruh Asur ikut latihan. Asur menjawab kalau ia diperintahkan oleh Batiatus sendiri untuk latihan. Dan tak lama pula saat Batiatus melihat Asur dari atas balkon, Asur pun dipanggil dan disuruh menghadap Batiatus. Mendengar itu, semua gladiator pun menertawakannya, dan Krixus menambahkan dengan mengatakan kalau sang majikan telah memanggil anjingnya. A word. The master calls his dog. Minor victory long forgotten. Cletus then, or Lysimachus. All on the go. Tak lama Asur menghadap Batiatus. Di situ Asur memohon kepada Batiatus untuk dijadikan gladiator lagi. Tetapi bagi Batiatus, masa menjadi gladiator Asur sudah lewat. Bagi Batiatus, kecerdasan Asur lebih tajam dari pedang gladiator manapun. Batiatus juga tak mau mempertaruhkannya dengan kebanggaan yang semu. Lalu Batiatus mengajak untuk membicarakan tentang Solonius sambil berjalan ke pasar. We in agreement? Your will, Dominus. The business then. My thoughts towards Salonius, I would discuss the way to... Did you note any signs of discomfort as Krixus? Di sisi lain, saat Lucretia sedang mandi, terlihat ia telah menanyakan kabar Krixus kepada Nivea.
Lucretia takut kalau Crixus sampai memaksakan diri dan menyembunyikan rasa sakitnya saat berlatih di lapangan. Lalu Nivea menjawab kalau Crixus sangat senang saat ia mendapatkan posisinya kembali. Dengan begitu, Lucretia memerintahkan Nivea untuk mengawasi Crixus dan menyuruhnya untuk melaporkan apa saja yang Crixus sembunyikan kepada Lucretia. Tak lama Mira datang dan Lucretia pun menanyakan apakah tadi malam Spartacus bisa memuaskan dirinya. Karena tadi malam Spartacus telah mengusir Mira, maka Mira pun menjawab kalau tadi malam ia sama sekali tidak disentuh oleh Spartacus. Mendengar itu, Lucretia lalu mengecek postur tubuh Mira, barangkali ada yang cacat. Tetapi postur tubuh Mira normal-normal saja menurut Lucretia. Melihat itu, Lucretia memerintahkan Mira lagi untuk menggoda Spartacus dan disuruh memastikan kalau Spartacus harus benar-benar sudah mengikutinya dengan ancaman kalau sampai gagal Mira akan dibunuh, ucap Lucretia. To be without disease or deformity, which... Di sisi lain terlihat Crixus telah bertarung melawan Duro. Karena Crixus bertarung dengan babi buta, Duro pun protes kepada Crixus kalau ini bukan di gelanggang, ucap Duro. Lalu melihat saudaranya dihajar oleh Crixus, Agron pun tiba-tiba menyerang Crixus untuk membela saudaranya. Tetapi Doktore segera menghentikannya, dan Doktore mengancam mereka untuk dikurangi separuh jatah makan mereka selama seminggu ke depan, dan mengancam juga mereka akan dikirim ke penambangan kalau sampai mengulanginya lagi. I'll see you both to the mines. Saat melihat Asur dan Batiatus mau keluar, Spartacus menanyakan tentang istri Vero, dan Vero menjawab kalau belum ada kabar. Dan Vero juga tidak bisa menitip pesan lagi kepada Asur karena koin Vero untuk membayar Asur telah habis. Mendengar itu, Spartacus lalu menyuruh Vero untuk segera menitipkan pesan kepada Asur untuk istrinya sebelum Asur pergi, dan nanti Spartacus yang akan membayarnya. Lalu Vero pun pergi menemui Asur. No word from your wife? None forthcoming. It's not on the games. Tell the jackal I will cover the cost. Asher. Lalu terlihat Crixus datang untuk menantang Spartacus lagi. Tak lama kemudian, Crixus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Crixus, you are summoned. Ternyata Crixus dipanggil oleh Lucretia untuk mengajaknya bermain karena Batiatus telah pergi ke pasar dengan Asur. Setelah permainan itu terlihat Lucretia menanyakan tentang keadaan lukanya. Lucretia juga mengatakan kalau ia juga merasakan rasa sakit saat pedang Theokolas tersabet ke tubuhnya. Lalu Lucretia menanyakan perasaan Crixus saat tersabet pedang Theokolas. Karena saat itu Lucretia melihat Crixus menghadap ke arahnya. Karena Crixus waktu itu menghadap ke arah Nivea, bukan Lucretia. Crixus pun terpaksa berbohong dengan mengatakan saat ia disambut di neraka dan merasakan cinta seorang dewi, ucap Crixus. Mine alone. See to it they're dry this time, shithole. Last one stank. Di sisi lain, di pasar terlihat Asur sendirian menemani Solonius. Ia mengatakan bahwa ia mau bekerja sama dengan Solonius dan mau memberikan informasi tentang rencana Batiatus. Tetapi Asur meminta imbalan atas informasi itu. Tak lama berpikir, Solonius lalu memberikan sekantong koin untuk Asur. Lalu Asur menyampaikan bahwa Batiatus berencana untuk menyerang Solonius saat mengencani pelacur Despoina. Karena Batiatus tahu kalau Solonius bakalan mengencani pelacur itu tiap minggunya. Lalu Asur menyuruh Solonius untuk mengganti orang lain saja yang mengencaninya minggu ini kalau tidak mau kemaluannya lepas dari tubuhnya, ucap Asur. Karena Asur sendiri yang diperintahkan oleh Batiatus untuk membayar orang guna membunuh Solonius. Setelah memberikan informasi itu, lalu Asur pergi. Moves against me. At your home, I felt great sorrow for the woman forced. Di sisi lain terlihat Lydia telah mengagumi Lucretia. Karena kehidupan Lucretia saat ini telah dikelilingi dengan kemewahan menyaingi keluarga terhormat lainnya. Terlihat juga Lydia sedikit cemburu melihat keadaan Lucretia dengan Langinia. Lalu Lydia mengungkapkan isi hatinya kepada Lucretia. Ternyata ia juga sangat menginginkan sentuhan dari pria layaknya suaminya seperti halnya Langinia.
Tetapi Lydia takut kalau sampai ketahuan karena ini bisa menjatuhkan suaminya dan mencoreng nama ayahnya. Mendengar itu, Lucretia pun berusaha meyakinkan kalau itu bisa diatur dan Lucretia bisa merahasiakannya. Lalu Lucretia menawarkan Vero. Tetapi menurut Lydia, Vero itu sangat biasa dan tidak sepadan dengan resikonya. Lalu Lydia mengatakan kalau ia menginginkan Crixus untuk melayani nafsunya karena ia sudah lama menginginkan Crixus, ucap Lydia. Prattle on with pleasantries. Setelah Lydia pergi, terlihat Lucretia marah-marah dan memecahkan barang-barang karena tak terima kalau Lydia menginginkan Crixus untuk melampiaskan nafsunya. Sempat dihentikan oleh Nivea dan tak lama Batiatus datang dan menanyakan apa yang membuatnya marah sampai segila itu. Lalu Lucretia mengatakan kalau Lydia nafsunya telah meluap setelah mengetahui rencana Lankinia untuk mencari seorang gladiator. Lalu dia menginginkan hal yang sama dan menginginkan Crixus, ucap Lucretia. Mendengar itu, Batiatus terheran kenapa Lucretia bisa semarah itu setelah Lydia berencana untuk mengecani Crixus. Lalu Lucretia mengatakan kalau ini bukan masalah pilihannya, tetapi sikapnya yang telah menggangguku. Lalu Batiatus berusaha menenangkan dan menyuruhnya bersabar sampai Glaber benar-benar mendukungnya, ucap Batiatus. Menurut Lucretia, mereka tidak memerlukan Glaber lagi karena mereka sudah punya Lankinia yang akan memberikan Marcus Crassus yang hartanya tak terbantahkan, begitu pula teman-temannya, ucap Lucretia. Tetapi menurut Batiatus, Glaber dan pangkatnya juga menguntungkan. Dukungan koin dan pangkat akan mempercepat ambisi kita. Suatu saat kita akan memberikan pelajaran kepada Lydia tentang tata krama, dan untuk saat ini kebutuhan yang membuat kita untuk memberikan Crixus, ucap Batiatus. Lalu Batiatus menyuruh Lucretia untuk mengaturnya. Make the arrangements. Di sisi lain, di Ludus terlihat Agron telah bergumam mengungkapkan kekesalannya kepada Crixus. Ia berkata kepada Spartacus kalau ia hanya melindungi saudaranya saat itu. Lalu Spartacus menyuruh untuk menjaga sikapnya, karena saat di gelanggang saudaranya harus berdiri sendirian dan tak akan ada yang bisa melindunginya, ucap Spartacus. Varro! Hey, tell him you lie. Dan tak lama terlihat Vero sedang menghajar Asur. Di pertengkaran itu, Asur mengatakan kalau di tempat istri Vero tidak ditemukan siapapun, hanya jejak darah yang ada di lantai yang Asur temukan. Melihat itu, Spartacus berusaha melerainya, tetapi perkelahian itu tetap berlanjut, dan tak lama Doktore datang dan memerintahkan penjaga untuk melerainya. Lalu terlihat Vero dirantai, dan tak lama Spartacus datang. Dan Vero minta Spartacus untuk menghadap Batiatus guna minta izin Batiatus untuk mengurung Vero 1-2 hari saja. Tetapi Spartacus tidak mau melakukannya karena Batiatus pasti tidak akan mengizinkan dan akan menambah hukumannya saja. Spartacus juga mengatakan kalau yang ditemukan Asur hanya jejak darah, bukan jasad. Untuk itu masih ada kemungkinan kalau istri dan anak Vero masih hidup, ucap Spartacus. Lalu Spartacus menyuruh Vero untuk memikirkan itu. To petition Dominus with such insanity would only provoke further. Setelah malam tiba, terlihat Crixus hendak menemui Nivea dengan memanggil Nivea dari gerbang sel. Tetapi sayangnya dokter kebetulan lewat dan menegur Crixus. Melihat itu, Crixus pun beralasan kalau ia tak bisa tidur karena memikirkan gelanggang. Dan dokternya mengatakan suatu saat nanti Crixus pasti bisa menjadi sang juara lagi, ucap dokternya. Lalu dokternya pergi. Gain it. Di sisi lain, saat Spartacus tidur, Mira berusaha menggoda Spartacus lagi atas perintah Lucretia. Tetapi Spartacus tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Lalu Mira mengatakan kalau malam ini sampai gagal, Mira akan dibunuh. Mendengar itu, Spartacus menyuruhnya untuk tetap tinggal di kamarnya, tetapi disuruh tidur di lantai. Keesokan harinya, terlihat Spartacus sangat bersemangat saat latihan. Melihat itu, Batiatus pun ingin tahu apa penyebabnya. Lalu Lucretia mengira kalau sehabis berkencan dengan Mira lah penyebab semangat Spartacus, karena dinilai Spartacus sudah siap menjadi pejahatan tangguh. Batiatus pun menyuruh Lucretia menyiapkan untuk Lankinia, termasuk menyiapkan Crixus juga untuk Lydia malam ini juga. Namun terlihat Lucretia sudah mempunyai rencana sendiri untuk itu. Crassus.
What of Alithia? Kembali ke gladiator. Saat para gladiator latihan, terlihat Duro sudah baikan dengan Crixus. Terlihat dari cara bertarungnya, mereka sudah saling tertawa. Tak lama Vero diseret oleh penjaga untuk melaksanakan latihan. Lalu Spartacus mendatangi Vero dan menyemangati dia karena dia telah menyuruh Mira, budak wanita Lucretia yang sengaja Lucretia kirimkan untuk mengencani Spartacus tadi malam. Spartacus merintahkan Mira untuk mencarikan istri Vero dan juga anaknya. Mendengar itu, Vero sangat senang dan bersyukur juga karena Spartacus telah dikirim seorang wanita oleh dewa. She was sent by Domina. So the gods throw women at you now. Tak lama saat Crixus berlatih dengan Duro, Crixus melihat Nivea telah saling senyum dengan seorang penjaga. Karena itu, Crixus pun jadi cemburu dan melampiaskan kemarahannya kepada Duro lawan bertarungnya dengan menghajarnya hingga tumbang. Keadaan pun jadi panas lagi melihat Duro dihajar oleh Crixus dan Agron terlihat emosi. Stan? The Hordes Spoinia Foxno. Di sisi lain terlihat Asur dan si kusir yang dulu pernah diperintahkan Batiatus untuk membunuh istri Spartacus. Ternyata ia adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka melaporkan dan membawa potongan kepala seseorang yang ia penggal saat mengencani pelacur Despoina kepada Batiatus. Ternyata yang ia penggal bukanlah kepala Solonius, melainkan kepala Castor, yaitu anak buah Solonius. Si kusir juga mengatakan kalau ia telah membunuh keduanya. Menurut Asur, Solonius sengaja mengganti posisinya setelah mendapat informasi dari Asur. Karena itu memang rencana Batiatus untuk menjebak Solonius dengan membuat seolah-olah Asur berkhianat kepadanya. Let him savor the relief of escaping death. Malamnya, terlihat Lucretia mau mempersiapkan Spartacus yang hendak tidur dengan wanita Romawi yang derajatnya jauh di atas Spartacus. Lucretia juga menyuruh Spartacus bersumpah untuk tidak menyakitinya dan tidak boleh bersuara sepatah kata pun. Lucretia hanya memerintahkan untuk menuruti apa yang dia inginkan dan memuaskannya. Yes, Domina. In the arena, you are champion. To do as commanded. Lalu Lucretia memerintahkan Nivea untuk menyiapkan minuman anggur untuk para tamunya. Saat Nivea mengambil anggur, terlihat Crixus sudah menunggu di pintu sel. Crixus cemburu gara-gara Nivea kemarin telah saling senyum dengan penjaga sambil berpegangan tangan. Tapi ternyata Crixus salah paham dengan apa yang ia lihat. Nivea melakukan itu hanya untuk mengambil kunci gerbang supaya Nivea bisa membukanya setiap saat bertemu dengan Crixus. Mendengar itu, Crixus pun lalu minta maaf. Lalu Nivea membuka pintu gerbang yang dilanjutkan permainan singkat. I have but a moment before I must return with Domina. Kembali ke Spartacus. Di situ terlihat Spartacus telah dipersiapkan oleh para budak wanita Lucretia dan memakaikannya topeng. Tak lama, Spartacus diantar ke kamar yang di situ sudah ditunggu oleh wanita Romawi tersebut. Dan tak lama pula wanita Romawi itu menghampiri Spartacus dan bermainlah mereka dengan ganas. Di tengah permainan itu terlihat Lucretia masuk secara tiba-tiba dengan Lankinia dan Lucretia minta maaf, seharusnya mereka datang setelah Lydia dan Spartacus selesai. We appear to have arrived before Alithia is finished with Spartacus. Mendengar itu, Spartacus marah karena sudah bercinta dengan orang yang ia benci. Sebaliknya juga dengan Lydia. Lalu Spartacus mencekik leher Lydia dan dihentikan oleh penjaga. Karena melihat Lydia sang istri Legatus Claudius Glaber bercinta dengan Spartacus, yaitu orang yang mempermalukan mereka. Lankinia pun menertawakannya. Karena sangat marah dengan ejekan dan tertawaan Lankinia, Lydia pun membunuh Lankinia dengan membentur-benturkan kepalanya ke lantai hingga kepalanya pecah. I am forced to do it myself. Honor.
Is that by the cousin of Max? Setelah itu terlihat Batiatus marah besar kepada istrinya karena ulah istrinya yang memasangkan Spartacus dengan Lydia mengakibatkan Lankinia terbunuh di rumah Batiatus. Batiatus khawatir kalau sampai terdengar Marcus Crassus bahwa sepupunya telah tewas terbunuh di kediaman Batiatus. Tetapi Lucretia mengatakan bahwa insiden ini masih bisa disembunyikan karena tidak ada yang tahu kalau Lankinia datang kemari, dan dia datang sendiri tanpa mengawal dan budak. Lucretia pun berencana untuk membuang mayat Lankinia dan menutup kasus ini rapat-rapat. There's nothing to connect her with the House of Betty. I'll take care of her. Apologies. Was it unfortunate? Lalu terlihat Batiatus minta maaf kepada Spartacus karena ulah istrinya yang sudah memasangkannya dengan Lydia, istri Glaber, yang merupakan musuh bebuyutan Spartacus. Karena ini semua adalah di luar pengetahuan Batiatus, lalu Spartacus balik meminta maaf kepada Batiatus karena emosi tangannya tak terkendali dan hampir membunuh Lydia. It honors this Ludus. Di sisi lain terlihat Lydia sangat ketakutan di hadapan Lucretia karena sudah membunuh Lankinia. Lydia juga terlihat protes kepada Lucretia kenapa memasangkan dirinya dengan Spartacus, padahal yang ia minta adalah Crixus. Mendengar itu, Lucretia pun mengatakan kalau ia sengaja tak memberikan Crixus karena Lucretia sendiri juga mencintai Crixus. Dan terlihat Lydia sendiri juga mengetahui akan hal itu. Lydia juga terlihat mengkhawatirkan kalau sampai suaminya tahu akan hal ini, pasti Lydia akan dibunuhnya. Mendengar itu, Lucretia pun meyakinkan kepada Lydia kalau peristiwa ini masih bisa disembunyikan. Lucretia berniat untuk membuang jasad Lankinia, dan Lucretia juga sangat yakin kalau keluarganya tidak akan ada yang tahu peristiwa ini. Karena Lydia masih takut ketahuan dari sorot matanya, Lucretia pun menyuruhnya untuk tetap tinggal di rumahnya dulu untuk sementara waktu. Kini mereka telah saling mempunyai rahasia yang harus mereka sembunyikan kepada suami-suaminya. Ternyata semua ini juga termasuk rencana dari Lucretia yang terlihat dari senyum jahatnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.